Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11. Project kita yang kedua ini kita mau bikin sebuah layout responsif ya, dengan menggunakan Flexbox. Nah, layout kita nanti akan hasilnya akan seperti ini. Kita akan meniru layout yang ini ya. Ada header, kemudian ada navigation bar di sini yang berisi beberapa item link. Kemudian di sini ada about me, ada konten di sebelah sini, kemudian ada judul, ini juga judul about me, kemudian di sini ada image. Nah, image-nya ini kita pakai image bohongan ya. Kemudian ada teks di sini, ada teks, kemudian ada gambar kecil-kecil yang tersusun seperti tumpukan di sebelah sini. Kemudian ada artikel yang kedua, ini ada dua artikel di sini. Ini artikel yang pertama, mulai dari judul, deskripsi, gambar, subjudul, kemudian teks, kemudian artikel yang kedua, judul artikel, deskripsi, kemudian gambar, kemudian teks, subjudul ya, kemudian teks. Di sini ini teks. Nih. Kemudian di bawah dia ada footer. Nah, kita cek responsivitasnya dia bagaimana. Kalau kita kecilkan, nah kalau kita kecilkan layarnya, dia linknya dia menjadi bertumpuk seperti ini ya, menjadi bertumpuk. Oke, kalau misalkan dibesarkan linknya berjejer, kalau dikecilkan di bawah 700 pixel, dia linknya bertumpuk, kemudian artikelnya akan mengarah ke bawah ya, yang awalnya dia berdampingan seperti ini, berdampingan menjadi dua kolom ya, menjadi dua kolom. Ketika dikecilkan, dia kontennya menjadi satu kolom ke bawah seperti ini. Begitu pula dengan navigasinya juga dia menjadi satu kolom ke bawah ya, bertumpuk seperti ini. Tuh. Oke, nah kita akan bikin layout ini persis seperti ini dulu ya. Sekarang kita masuk dulu saya ulang ya cara masuknya ya, biar kalian lebih ingat bahwa kita bisa menggunakan command prompt. Kemudian kita cd garis miring untuk kembali ke C, kemudian untuk masuk ke foldernya exam htdocs. Kemarin kan kita juga sudah bikin folder Flexbox ya, jadi kita masuk ke folder Flexbox, kemudian kalian kode titik gini untuk membuka Visual Studio Code. Kalian juga bisa menggunakan perintah file open folder ya, open folder untuk membuat itu. Oke, ini bisa kita close aja. Kemudian ini bisa kita tutup, kita nggak butuh. Tutup supaya tidak terlalu banyak tab yang terbuka. Baik, sekarang kita mau bikin dulu CSS-nya ya. Kita buat file baru, Flexbox web layout .css. Nah, sekarang apa yang harus kita buat? Pertama, kita bisa analisa di sini ya. Ini bisa kita inspect, klik kanan, inspect. Kemudian kita amati dia apa aja komponennya dari sini. Yang pertama dia di body ini ada bagian header ya, header dia ada marginnya 0, kemudian bordernya 0, strip, kemudian dia ada padding 60 atas bawah, dan kiri kanan juga 60. Kemudian dia ada konten, jadi dia terbagi menjadi satu kotak ya, satu kotak tanpa margin dan tanpa border. Paddingnya 60, jadi area yang hijau ini. Kemudian isinya dia area yang biru ini konten. Nah, apa artinya tidak ada margin? Kalau kamu amati, dia headernya ini dia mentok dari tepi ke tepi ya, tidak ada jarak dari tepi sini ke isian ya. Jadi dia mepet, tidak ada garis tepinya di sini, dan juga tidak ada bordernya. Gitu. Kita bisa awali dengan membuat style kita yang pertama, yaitu kita buat header dan bodinya.
kita kasih keterangan di sini. Kita kasih keterangan yang pertama box sizing ya. Kenapa kita harus pakai box sizing? Sama seperti ketika kita video kemarin membuat foto galeri, kita menggunakan box sizing agar supaya ketika kita membuat ukuran dari sebuah area, baik itu header ataupun konten, maka ukuran dari area itu akan termasuk padding dan marginnya ya. Jadi kalau kita bikin ukuran 400 x 400, maka padding akan masuk di dalamnya itu. Jadi kalau misalkan nggak pakai box sizing, kemudian kita bikin sebuah div dengan padding 20, divnya ukurannya 400 x 400, maka total ukurannya akan menjadi 420. Tapi kalau kita kasih box sizing border box ini nanti ukurannya akan tetap 400. Box sizing diatur menjadi border box agar ukuran width dan height dari elemen box include padding dan margin gitu ya. Oke, kita word wrap dulu. Kemudian di sini kita awali dengan box sizing dulu. Box sizing border box. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke header, ini kan header ya. Ada header, kita amati bahwa seluruh halaman website ini menggunakan ini di bodinya ya, menggunakan tipe font Arial ya, fontnya Arial. Nah, kita mau setting fontnya menjadi Arial, kalian boleh menggunakan font tipe yang lain. Oke, kemudian kalau kita amati di body ini, itu marginnya 0, bordernya 0, paddingnya juga 0 ya. Jadi ini strip di margin nggak ada, border nggak ada, padding juga nggak ada. Kemudian tipe hurufnya Arial, sehingga kita juga bisa kasih aturan untuk yang body sesuai dengan apa yang kita amati dari contoh itu tadi. Font family Arial, bisa seperti ini. Kemudian tadi marginnya 0. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat di header, div class header ya. Nah, div class header. Di header ini ada margin kosong, border kosong, padding atas bawah kiri kanan 60. Seperti itu. Nah, kemudian warna backgroundnya ini seperti ini, hijau agak toska. Kemudian warna tulisannya white atau putih. Ini bisa kita tiru juga. Kita bisa kasih header. Yang pertama kita atur tadi di sini ada padding 60 x 60 ya. Kita kasih padding 60 pixel keliling kanan kiri atas bawah. Kemudian backgroundnya kita atur warnanya toska, tapi kalian boleh pakai warna yang lain. Saya juga mau pakai warna background color boleh pilih warna. Dewi mau pilih warna light coral ini aja deh. Oke. Untuk backgroundnya. Kemudian tulisannya ini warnanya putih, jadi kita kasih warna color white. Kalian boleh pakai warna lain. Kalau misalkan kurang mencolok, nanti kita ganti ya. Maksudnya kurang kontras gitu antara background dengan warna tulisannya. Kemudian kita amati juga bahwa tulisan ini dia di tengah posisinya ya, dari posisinya di tengah. Jadi kalian yang ketika mengamati sebuah layout dan mau meniru sebuah layout, kalian amati dia margin, border, padding, kemudian warna, kemudian posisi. Nah,
Posisinya karena ini dia kotak penuh seperti ini, jadi ini untuk kotaknya sendiri tidak ada posisi yang istimewa, tapi posisi teksnya ini kita amati bahwa dia ada di tengah, sehingga kita harus atur text align atau posisi teksnya itu di center seperti itu. Headernya oke. Nah, saya rasa untuk yang header sudah, padding sudah, background color sudah, kemudian warna teks sudah, kemudian text align sudah. Berikutnya di bawahnya header dia ada navigation bar, navbar ya. Nah, navbar ini dia berisi link-link ini, navbar. Kemudian di navbar itu kita juga amati dia flex ya, dia flex box, di sini ada keterangannya flex box. Kemudian dia posisi itemnya ini mengarah ke kanan, dari kiri ke kanan, mojok di pojok kiri. Kemudian kita amati bahwa margin kosong, border kosong, padding kosong. Kemudian posisi 100%, jadi kita nggak perlu ngatur posisinya karena posisinya normal. Kemudian warnanya adalah hitam kalau di sini ya, tapi kita boleh menggunakan warna lain. Oke, fine. Kita buat navbarnya. Navbar dia flex box tadi, display flex seperti ini. Nah, ini kita amati bahwa navbarnya itu dia flex box, flex ya. Kemudian background color, kita kasih yang gelap ya, dark, red, seperti ini, seperti itu. Kemudian tadi margin, border, dan paddingnya 0, berarti kita nggak perlu kasih. Berikutnya di dalamnya navbar, ini ada link ya, masing-masing link ini ada 4 link. Ada link yang pertama, link yang kedua, link yang ketiga, dan link yang keempat. Nah, link yang pertama ini keempat-empatnya kayaknya sama, ada ini stylenya sama semua. Nah, link yang pertama margin kosong, border kosong, paddingnya 14 atas bawah, kemudian kiri kanannya 20. Link yang kedua juga sama, paddingnya atas bawah 14, kiri kanan 20, dan ketiga dan keempatnya sama. Nah, sekarang kita bisa style linknya. Linknya kan dia berada di dalamnya navbar, sehingga kita bisa menggunakan kombinator seperti ini, navbar spasi A. Jadi dia akan memberikan aturan style pada seluruh elemen A yang berada di dalamnya kelas navbar. Linknya tadi warnanya ini white ya, putih ya, kita bisa kasih colornya aja white, warna hurufnya white. Kemudian paddingnya tadi 14 sama 20 ya, kita lihat 14 atas bawah, kemudian 20 kiri kanan, berarti kita atur 14 pixel, kemudian ditulis 20 pixel, jadi 14 untuk yang atas bawah, 20 pixelnya untuk yang kiri kanan. Kemudian apakah dia posisinya teksnya, lihat posisi teksnya ada di tengah, posisi teks LINK ini dia berada di tengah, berarti kita juga harus atur text aligned center. Kemudian kalau kamu bikin link biasanya biasanya dia kan ada garis bawahnya tuh, kalau link itu ada garis bawahnya. Nah, ini dia garis bawahnya hilang, nggak ada kan, sehingga kita mau hilangkan garis bawahnya dengan menggunakan text decoration. Kita kasih none atau nggak ada, jadi warnanya putih, paddingnya 14 kali 2, 14, 20, 20, teksnya posisinya di tengah, text decorationnya tidak ada. Itu untuk link. Kemudian link ini punya state ya. Ketika dia disorot, warna backgroundnya berubah menjadi putih, kemudian warna teksnya berubah menjadi hitam ya. Nah, kalau biasa nggak disorot, dia warna teksnya hitam, backgroundnya
warna teksnya putih, backgroundnya hitam. Nah, ketika disorot dia menjadi kebalikan, warna backgroundnya menjadi putih, warna teksnya menjadi hitam. Nah, kita bisa buat dengan cara memberikan pseudo class hover. Nah, ketika di hover, pada state hover dia memiliki perubahan warna, mengalami perubahan warna. Background colornya dia menjadi white, putih, kemudian warna teksnya dia menjadi sama seperti warnanya navbar ya, dark red. Ini warna teksnya dark, ini hitam. Nah, punyanya Putri saya kasih warna dark red. Oke, itu untuk navbar. Di dalamnya Aref nggak ada. Nah, sekarang berikutnya di konten ya. Konten kita yang pertama ini dia flexbox yang berisi 2 kolom ya, ini ya. Nah, ini ada class row, kemudian di dalamnya ada kolom side dan kolom main. Ini kolom side, ini kolom main. Ini kontainernya. Jadi kolom side dan kolom main itu dia berada pada row. Dia sebagai flex container, sehingga di sini ada keterangannya, tulisannya flex. Nah, untuk class row ini kita amati margin kosong, border kosong, padding kosong. Ya. Kemudian apakah kalau flexbox kan dia ada properti nih, flex containernya ada properti yang seperti yang macam-macamnya kemarin. Nah, kemungkinan ini dia hanya menggunakan wrap, karena ketika kita atur seperti ini dia mengalir ke bawah ya, elemennya mengalir ke bawah ketika kita kecilkan, sehingga kita harus atur dia flex wrapnya dalam posisi wrap. Kemudian warna tidak ada, posisinya nggak perlu diatur karena dia udah menggunakan flexbox ya, flexbox. Nah, kita buat nih class row ini, namanya juga kita samakan aja, namanya row seperti ini. Kemudian displaynya flex, kemudian flex wrapnya wrap. Nah, ini bisa kita kasih keterangan juga sih, body ini mengatur seluruh tipe huruf untuk seluruh yang ada di dalam body, tipe huruf dan margin ya, gini, untuk seluruh elemen yang ada di dalam body. Kemudian header ini mengatur header ya. Kemudian ini navbar ini adalah navigation bar yang berisi link, elemen link atau A begini. Kemudian yang style ini dia digunakan untuk mengatur style pada link yang berada di dalam kelas navbar. Kemudian ini dia mengatur style ketika link berada pada state hover atau saat link disorot begini. Kemudian row ini dia sebagai flex container yang akan berisi 2 kolom konten yang akan diisikan tadi adalah side dan main. Seperti ini. Nah, kita bisa atur komentar-komentar supaya kita bisa lebih mudah belajarnya. Oke, kemudian di dalamnya row itu dia ada kolom pertama kita yaitu side. Nah,
kolom side ini dia margin kosong, border kosong, paddingnya 20 pixel ya. Jadi kamu bisa lihat apa sih padding itu. Ketika saya sorot sini, dia berubah, yang area padding itu dia berubah menjadi hijau. Jadi padding itu adalah area atau jarak antara tepi, antara border dengan konten. Ya, ini konten, ini padding ya, ini padding. Oke, namanya side ya. Kita juga bisa bikin backgroundnya kayaknya agak abu-abu. Ini backgroundnya agak abu-abu, posisinya di sebelah kiri. Ini posisinya nggak perlu kita atur karena kita sudah menggunakan flex. Nah, ini sebagai konten kolom pertama di sisi kiri. Oh ya, tadi kayaknya ini kita harus tentukan ukuran. Jadi untuk side itu ukurannya segitu, untuk yang main ukurannya segini. Kan ini dua kolom ini, kolom main dan kolom side itu dia ukurannya berbeda. Nah, yang side itu kurang lebih ini 30%. Kemudian yang main itu 70%. Nah, yang side ini kita atur 30%. Namanya side. Kita kasih ukurannya 30% dulu supaya nggak lupa. 30%. Kemudian background colornya kalau nggak salah itu dia light gray, tapi kita bisa kasih warna yang lain, light pink boleh. Kemudian tadi selain itu untuk yang ukurannya dia ada padding 20 pixel ya, ada padding 20 pixel. Jadi kita atur padding 20 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian kolom yang kedua yaitu kolom main. Ini yang di sini. Kolom main ini dia juga margin dan bordernya 0, nggak ada strip-strip. Paddingnya 20 pixel. Ya. Kemudian background colornya kayaknya putih nih, di sini nggak ada. Hurufnya hitam, jadi kita nggak usah ganti warna huruf. Nah, kita buat sebagai konten kolom kedua di sisi kanan. Nah, ukurannya adalah 70% ya, jadi sisanya. Nah, yang side ini kan sudah 30, agar supaya menjadi sudah 30 ya yang side, agar supaya menjadi penuh maka yang main ini 70%. Kan dia cuma dijadikan dua gini, dua kolom. Kemudian tadi paddingnya adalah 20 pixel. Kemudian background colornya ya tadi putih ya, nggak ada backgroundnya. Background colornya white. Oke, itu untuk yang side sama main. Kemudian ada apa sih di dalamnya side? Ada about me, ini elemen H biasa. Kemudian, nah ini ada gambar ya, fake image dengan ukuran tinggi 200 ya. Ini juga ada fake image dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi rupanya dia menggunakan fake image ya, gambarnya cuma bohong-bohongan. Dia dibuat gambar bohongan dari CSS. Jadi nanti ini di kalian harus coba bikin gambar yang asli. Dan di sini Bu Dewi mau bikin fake image. Backgroundnya warnanya abu-abu gini, gambar-gambar. Ini gambar palsu untuk mengisi kolom gambar. Fake image gini, kita kasih background color apa ya, keluar pilihannya. Nah, yang nuansanya merah deh, dark salmon ini. Kemudian ukurannya berapa, kita amati ukurannya ya untuk yang fake image ini ya. Fake image yang pertama ini dia ada padding 20 pixel ya. Kemudian lebarnya dia memenuhi kolom ya, mentok kan dia dari
lebarnya dia dari konten ke padding dia penuh, dia nggak menyisakan tempat, sehingga di sini kita kasih paddingnya dulu sesuai dengan yang tadi 20 pixel karena kita meniru ya. Kemudian kita kasih lebarnya widthnya 100% untuk yang fake image. Oke. Nah, ini untuk fake image ini dipakai di gambar-gambar yang lain juga, hanya saja dengan tinggi yang berbeda-beda. Ini tingginya dia diatur di style yang tersendiri. Begitu pula di kelas main dia juga ada fake image. Untuk yang title ini bisa dibuat langsung di HTML ya, heading dan H5. Kemudian paragraf, ada paragraf di sini. Ini paragraf, akhir dari paragraf, akhir dari div. Kemudian elemen yang terakhir adalah footer. Nah, ini di paling bawah ini footer. Footer kita amati bahwa dia margin 0, border 0, paddingnya 20. Ini ada jarak 20 nih. Di dalamnya footer nggak ada apa-apa, cuman ada teks footer gitu aja. Nah, jadi kita bisa bikin footer dengan padding 20. Background colornya dia agak abu-abu, kita bisa pakai warna lain. Kemudian teksnya yang footer ini dia teksnya posisinya di tengah, jadi kita bisa buat seperti itu. Footer gini, background colornya light apa ya, light pink aja boleh. Kemudian tadi ini warna teksnya hitam, jadi nggak perlu diatur. Kemudian oh ya, paddingnya 20, ini paddingnya 20, kita kasih padding 20 pixel. Kemudian margin 0, border juga 0. Oh ya, teksnya dia berada di tengah, posisi teksnya berada di tengah. Jadi kita kasih teks align center seperti itu. Itu untuk footer. Kemudian berikutnya, apakah kita perlu ada media screen? Kayaknya perlu, karena dia bisa responsif ya, ini ya. Responsif ketika dia diubah ukuran layarnya, dia berubah dari beberapa kolom menjadi satu kolom saja. Ya, yang kolom pertama dan kolom kedua menjadi bertumpuk satu kolom. Kemudian yang navigation bar itu dia juga bertumpuk menjadi satu kolom, gitu ya. Nah, berarti kita harus kasih aturan media screen di sini. Kita kasih aturan responsif dengan media screen. Ini. Kita atur ukurannya 700 pixel ya. Pada ukuran 700 pixel. Jadi kan ini tadi kalau di atas 700 pixel masih begini, tapi kalau di bawah 700 pixel, nah dia berubah layoutnya, aturan CSS-nya berubah. Berarti kita kasih media screen and maximum width-nya kita kasih 700 pixel. Kemudian apa yang terjadi ketika dia berada pada 700 pixel ke bawah? Maka row dan navbar dia flex-nya dirubah menjadi kolom. Yang awalnya flex direction-nya itu ke samping, row seperti ini, menyamping, berbaris ke samping. Ini antara kolom pertama dan kolom kedua juga kolom pertama dan kolom kedua juga berbaris ke samping. Dia dijadikan berbaris ke bawah ya. Jadi dari row berbaris ke samping menjadi kolom berbaris ke bawah. Jadi arah flexnya, arah fleksibilitasnya kolom dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, nampaknya untuk CSS kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengatur di HTML-nya. Oke, untuk membuat HTML-nya, boleh cari rekaman dulu. Oke. Membuat HTML-nya,
kita buat namanya Flexbox web layout titik HTML seperti itu. Lalu yang pertama seperti biasa doctype HTML, lalu head, kemudian kita kasih title Flexbox website layout, kemudian ada link rel style sheet, href-nya kita mau masukkan CSS-nya di sini, Flexbox web layout CSS ini. Kemudian sudah untuk head, lalu di sinilah kita buat bodinya. Apa yang ada di dalam body? Yang pertama adalah yang paling atas nih adalah header ini ya, header tentunya. Kita buat dulu headernya ya. If class header. Header. Apa yang ada di dalamnya header? Ada tulisan my website dan ada tulisan with a flexible layout. Kalian boleh ganti judulnya dengan teks yang lain ya. Untuk my website ini ukurannya besar, jadi kita bisa menggunakan H1 my website. Kemudian tulisan yang kedua adalah nih with a flexible layout. Ini ada kata fleksibel, ini dia tebal, sedangkan yang lain tipis ya. Ini karena ukurannya normal, kita bisa menggunakan paragraf. With flexible layout. Nah, kata-kata fleksibelnya ini kan tebal, jadi di sini kita bisa kasih tag B, mengapit dari kata fleksibel tadi. Oke. Nah, header kayaknya sudah, jadi kita cek dulu lah di HP Docs. Localhost Flexbox web layout .html. Nah, sudah mirip ya, sudah mirip. Nah, kemudian yang kedua di bawahnya ini ada navigation bar, navbar ini ya, dan di dalamnya ada beberapa item link. Jadi ini kita akan buat dulu navigation bar-nya, di bawahnya header. Jadi ini khusus untuk header ini. Nah, sekarang kita mau buat navbar-nya, div class navbar. Nah, navbar-nya kan kita sudah buat di sini, ini navbar. Nah, ini navbar-nya. Lalu di dalamnya navbar itu ada beberapa link ya. Href. Nah, linknya ini kita dummy aja atau kita kosongkan aja, maksudnya nggak ngelink kemana-mana, cuman sebagai contoh. Kalian boleh mengelingkan kemana, misalnya saya kasih home, kalian boleh mengelingkan ke website lain, boleh, silakan. Tempat itu home, download, profile, atau biasanya profile dulu deh, download, kemudian kontak us ini. Nah, itu navbarnya. Sekarang kita cek apakah navbarnya sudah jalan. Nah, sudah. Hovernya juga sudah jalan. Tadi kan kita sudah bikin style hovernya di sini ya. Hover, kemudian linknya kita warnanya juga sudah kita tentukan white, sama seperti itu tadi, dengan teks di center dan tidak ada underline-nya. Kalau di hover, backgroundnya berubah menjadi putih, teksnya berubah menjadi merah. Jadi seperti ini. Nih. Oke, navbar sudah jalan. Kita cek responsifnya. Inspect.
Nah, dia sudah bisa responsif ya ketika ukuran screen-nya di bawah 700, dia sudah bisa bertumpuk seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya navbar kita ada row kita yang akan berisi kolom pertama dan kolom kedua ya. Nah, kita buat row-nya dulu, flex kontainernya dulu, yang tadi kita kasih nama row. Ini kita kasih nama row. Nah, di bawahnya ini if class row. Kemudian di dalamnya row itu ada dua kolom, ada kolom side ini dan ada kolom main ya. Kolom side, div class side, kemudian ada div class main seperti itu. Kemudian di dalamnya div class side, kita lihat apa yang ada di dalamnya div class side. Di kolom bagian side ada about me, ada photo of me, kemudian ada gambar, kemudian ada teks, kemudian ada more text, ada satu kalimat teks lagi, kemudian ada gambar. Jadi kita buat yang pertama adalah about me ini, about me. Kalian boleh menggunakan teks yang lain. About me kita bisa pakai H2. About me gini. Kemudian di bawahnya ada photo of me. Ukurannya lebih kecil ya, karena lebih kecil kita bisa pakai yang lebih kecil dari H2, bisa H5 atau H4. Kita pakai H5 aja, photo of me, titik 2, seperti itu. Kemudian ada gambar ya, ada gambar. Nah, kan untuk yang gambar kemarin tadi kita sudah bikin fake image ya, fake image dengan background color, dark salmon, padding sekian. Nah, kalau misalkan nanti kalian mau pakai gambar beneran, maka background color ini kalian hapus saja, sisakan padding dan width, gitu ya. Di bawahnya ada div class fake image. Kemudian kita kasih tingginya style height segini, ini kira-kira tag ya yang pertama. Nah, ini di sini 200 pixel, kita ikuti aja 200 pixel. Nanti kalian bisa coba-coba dengan ukuran yang lain bagaimana. Nah, di sini kita kasih foto diri gitu, kita save, kita coba lihat dulu hasilnya bagaimana. Nah, ini page image kita jalan, kemudian kolom tepi kita juga sudah jalan. Kemudian di bawahnya foto ada teks, ini teks, ini kita bisa copy aja teksnya. Kalau teks kita bisa pakai paragraf, kita paste. Jadi kita mau copy ini, copy, kemudian paste seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada more text, ini dia nampaknya judul, heading, kemudian ada teks, kemudian gambar. Nah, bawahnya lagi ada teks yang ini ya, kita buat yang ini. Dia bisa menggunakan H3, ukurannya agak kecil. More text gini. Kemudian ada sebuah teks bebas, saya copy aja dari situ. Paragraf nampaknya ini ya, kita buat yang ini, paragraf ini, paragraf ini. Lalu kita reload coba. Nah, sudah jadi, dan ini juga sudah jadi. Lalu apalagi yang ada di bawahnya, ada image, ada 3 image ya. Kita buat di bawahnya paragraf itu 3 gambar. Div class fake image,
Nah, kita atur tingginya, kan ini dia agak kecil nih, agak kecil. Tingginya nggak sebesar yang ini, nggak setinggi yang ini. Maka kita bisa atur tingginya, height-nya katakan 60 pixel. Begitu. Kemudian kita ganti, kita kasih teksnya foto. Nah, ini kan ada 3 nih. Jadi kita bisa copy menjadi 3 kurang 2. Copy. Seperti itu. Nah, kita save, kita lihat. Foto. Oke, numpuk. Tapi di sini dia ada jaraknya ya. Dia ada jaraknya, sehingga kita bisa kasih jarak antar fotonya dengan menggunakan BR. Kemudian juga bisa kita kasih jarak yang kedua, BR, seperti itu. Agar supaya ada jaraknya seperti ini. Nah, ini kita bisa reload. Oke, nah ini sudah ada jaraknya. Oke, untuk yang untuk yang kolom pertama sudah cukup sampai di situ. Sekarang kita pindah ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua berarti di sini, di kelas main. Ini kolom kita yang kedua. Kita isi di dalamnya. Nah, yang pertama adalah title heading ini. Title heading. Kita buat title headingnya dengan menggunakan H2. Title heading. Tuh. Kemudian di bawahnya title heading, ada title description yang agak kecil. Berarti kita bisa pakai H5 sama seperti tadi. Title description, kita kasih tanggal misalnya Oktober 02 2021. Kita save dulu, kita lihat. Nah, sudah muncul. Kalau menurut kalian warnanya nggak pas, kalian juga boleh ganti warna yang lain. Kemudian di bawahnya title description ini ada gambar. Nah, gambar ini kalau kamu amati dia tingginya sama seperti gambar yang ada di sini. Ini tadi kan tingginya 200, berarti di sini kita harus kasih juga tinggi 200. Kita kasih gambar. Tingginya kita samakan height 200 pixel itu. Kemudian kasih foto seperti itu. Kita amati juga hasilnya seperti apa. Nah ini tingginya sama tuh. Kemudian apa yang ada di bawahnya foto, ada teks, yang pertama, ada teks yang kedua. Nah ini kita buat dengan menggunakan paragraf karena itu normal. Ini kan paragraf. Some text. Kemudian ada paragraf yang kedua. Ada ini kita copy boleh teksnya. Ini boleh kita copy paragraf yang ada di sini, kita masukkan ke situ. Jangan lupa view paragraph. Some text, kemudian some text untuk membuat ini, some text yang ini dan some text yang ini, maksudnya. Kita save, kita lihat. Nah ini sudah ada some text sama seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada title heading. Oh ya, sama persis ya. Ini sampai sini dan ini sampai sini itu sama persis. Jadi ini kita bisa kopas dari sini, kita copy sini, paste, kita amati. Nah, oke ya. Untuk yang title heading kayaknya dia ada jaraknya harusnya.
dari sini agak ada jaraknya agak lebar, ini jaraknya kurang, berarti kita bisa kasih BR di sini di jarak antara keduanya. Seperti itu. Sekarang kita amati apakah ada jaraknya. Nah, ada jaraknya. Kemudian apalagi ya yang ada di bawahnya? Oh, udah ya untuk yang kolom kedua. Berarti sekarang kita tinggal bikin footer. Tinggal bikin footer aja. Footer ini dia di luar row ya. Ini kan ini row itu cuma sampai sini, flex kontainernya cuma sampai sini, sedangkan footer itu dia berada di bawahnya lagi. Sehingga di sini kita keluar dari row. Nah, ini keluar dari sini, keluar dari row. Berarti kita taruh footernya di luar, di bawahnya sini. Kasih div class footer. Nah, kita kasih tulisan di sini, ada tulisan footer ini, kita boleh kasih dengan menggunakan H2 atau H1 boleh. Footer. Nah, kita save, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini footer. Nah, sepertinya kita butuh penyesuaian warna. Ini warnanya kurang cerah. Ini juga warnanya harusnya berbeda dengan yang ini ya. Yang antara side dengan footer warnanya harusnya beda. Kita sesuaikan dulu warnanya. Untuk yang side, sorry, udah ini atas. Oke. Untuk yang side, kita kasih background colornya kita agak terangkan dikit lah. Ini ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, oke. Nah, yang footer boleh kalian ganti juga warnanya. Yang footer bisa kita agak inilah, kita coba. Oke, yang footer sudah, jadi warnanya sudah agak beda. Untuk image kalian juga boleh ganti warnanya, bebas, monggo. Kalian juga boleh bikin yang warna-warni dan warna-warna yang lain. Kemudian tugas kalian adalah dari ini kan template ya, template. Ini teksnya kan bebas-bebas. Nah, ini kalian ganti teksnya dengan teks yang bermakna ya. Jadi ini yang ini kalian ganti dengan artikel puisi kah atau paragraf dari mana kah. Kemudian gambar-gambar ini kalian ganti dengan gambar beneran ya. Image-nya kalian ganti dengan image beneran. Dan juga teks-teks yang ini kalian ganti dengan teks yang bermakna, jangan teks ngawur. Oh ya, kita juga harus coba dulu responsifnya. Nah, dia sudah bisa bertumpuk ke bawah ya. Oke, sudah jalan layout kita. Seperti ini kurang lebih sama seperti ini. Sama. Gitu ya. Untuk link juga boleh kalian isi dengan link-link yang ke halaman lain. Oke anak-anak, project kita sudah jalan. Ini CSS-nya, ini HTML-nya. Kalian ikuti videonya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kalian upload. Yang kalian upload adalah file ini ya, Flexbox respon ini dua file ini, Flexbox web layout dan Flexbox CSS dan HTML-nya. Kalian klik kanan, kemudian kalian rar. Nah, lalu ini kalian kumpulkan, gitu ya. Kalau misalkan kalian kasih gambar, maka segambar-gambarnya juga harus kalian kumpulkan. Kalau gambarnya kalian taruh dalam sebuah folder, maka folder itu juga harus kalian kumpulkan. Strukturnya dipertahankan. Jadi gambarnya jangan dikeluarkan dari folder. Seperti itu anak-anak. Terima kasih. Selamat mempraktikkan ya. Selamat mempraktikkan
website kita dengan menggunakan Flexbox. Saya tunggu hasil praktikum kalian dan hasil modifikasi layout ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.